Shalom, sekarang saya akan menjelaskan Parashat Naso dari sudut pandang perempuan yang ditulis oleh Rebbetzin Chana Bracha. Parashat kali ini bercerita tentang kisahnya Sota, seorang wanita yang diduga melakukan perzinahan. Walaupun sudah diingatkan suaminya untuk jangan bertemu laki-laki tertentu secara diam-diam, saksi mata justru melaporkan bahwa dia pernah menemui laki-laki itu secara diam-diam lagi. Tidak heran kalau suaminya merasa cemburu. Karena tidak ada saksi mata apakah wanita ini melakukan perzinahan atau tidak, Torah punya caranya sendiri untuk mengklarifikasi masalah ini. Judul yang pertama, istri yang tidak setia. Untuk membuktikan kecemburuan suaminya, Torah memerintahkan ia untuk membawa istrinya kepada Imam Kohen. Bersama dengan persembahan gandum barley, lalu Imam Kohen akan mengambil air suci dari baskomnya Mishkan dan menuangkannya di wadah yang terbuat dari tanah, bersamaan dengan debu-debu dari lantai Mishkan. Dengan air ini di tangannya, dia akan menyuruh wanita itu untuk bersumpah bahwa ia tidak pernah tinggal bersama laki-laki lain selain suaminya. Lalu wanita itu akan setuju untuk meminum air itu, yang mana jika ia berbohong, maka air ini akan membuat perutnya menggembung dan pahanya menyusut. Tapi kalau dia tidak berbohong dan sebenarnya tidak melakukan perzinahan, maka dia akan bebas dan kutukan dari air pahit ini justru akan mengaruniakan wanita itu seorang anak. Dan Imam Kohen itu haruslah menuliskan laknat-laknat ini pada sebuah buku dan haruslah ia menghapuskannya ke dalam air pahit itu. Bamidbar 5 ayat 23. Berdasarkan Talmud Sota 18a, kata-kata yang dituliskan Imam Kohen ini adalah deskripsi dari sumpah yang diucapkan wanita tersebut. Yang termaksud di dalamnya ada juga nama Hashem, dapat dibaca di Bamidbar 5 ayat 19 sampai dengan 22. Ketika Imam Kohen selesai membacakan laknat-laknat ini dan wanita itu telah menjawab amin, buku ini kemudian diletakkan di dalam air dan dibiarkan sampai tintanya larut. Judul yang kedua, demi mengedepankan perdamaian. Keharmonisan atau perdamaian antara suami dan istri itu sangat luar biasa. Bahkan demi mengedepankan keharmonisan itu, Torah mengizinkan nama Tuhan untuk dinomorduakan. Tertulis dalam Chulin 141a. Rabbi Meir dengan sangat jelas memberikan contoh yang dapat kita pelajari tentang hal ini. Pada suatu malam, seorang wanita menghadiri kelasnya Rabbi Meir. Saat dia pulang ke rumah, suaminya bertanya, "Kamu kemana saja dari tadi?" Wanita itu menjawab, "Tadi saya ikut pengajaran dari Rabbi Meir." Dengan rasa cemburu, suaminya menghalangi pintu masuk dan berkata, "Saya tidak akan membiarkan kamu masuk ke dalam rumah ini sampai kamu meludahi mukanya Rabbi Meir." Eliyahu Hanafi lalu menunjukkan dirinya kepada Rabbi Meir dan menceritakan situasi yang sedang terjadi. Lalu Rabbi pergi dan duduk di sinagog. Ketika wanita itu datang untuk berdoa, Rabbi meyakinkan wanita itu kalau matanya sedang sakit. Lalu Rabbi minta tolong untuk wanita itu meludahi matanya sebanyak 7 kali untuk meredakan sakit matanya. Setelah itu Rabbi berkata, "Sekarang pulanglah dan katakanlah kepada suamimu, kamu suruh saya meludahi wajah Rabbi Meir sekali, tapi saya sudah meludahinya 7 kali." Murid-muridnya Rabbi Meir sangat terheran-heran. Rabbi telah mempermalukan dirinya seperti itu saat ia bisa memperbaiki hubungan suami istri ini dengan cara yang lain. Kenapa Rabbi tidak biarkan saja suami wanita itu untuk dihukum atas perilaku kasarnya itu? Rabbi Meir menjawab bahwa jika Hashem saja mengizinkan untuk nama kudusnya dikesampingkan demi shalom bait atau keharmonisan dalam rumah tangga, maka dia juga sebagai manusia harus rela dipermalukan demi kepentingan shalom bait. Kalau dipikir-pikir kan Hashem juga bisa melakukan cara lain selain namanya dikesampingkan. Namun demikian Hashem mengajarkan kita dalam Torahnya bahwa tidak apa-apa melakukan hal seperti tadi demi mengedepankan shalom. Dari sini Rabbi Meir belajar untuk tidak terlalu memikirkan kehormatannya sebagai pengajar Torah. Bahkan dalam situasi saat ia bisa melakukan cara-cara lain untuk menciptakan perdamaian atau shalom. Judul yang ketiga, nama Hashem itu Shalom atau damai. Shalom ini sangat luar biasa dan Hashem telah menempatkan budaya Shalom dalam setiap berkat yang Hashem berikan kepada Israel. Tertulis dalam Vayikra Rabbah 9 ayat 9.
Torah juga membandingkan shalom ini seperti ada tertulis dalam Mislei atau Amsal pasal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan kesenangan dan segala jalannya damai sejahtera. Rabbi Shimon ben Khalafta mengatakan shalom itu sangat luar biasa. Karena tidak ada wadah lain untuk dapat menerima berkat seperti ada tertulis, Hashem akan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Dalam Tehillim pasal 29 ayat 11. Bahkan berkat Kohanim juga mencerminkan shalom. Seperti ada tertulis, Hashem mengedepankan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bamidbar pasal 6 ayat 26. Hal ini mengajarkan kita bahwa berkat-berkat itu akan jadi tidak berarti jika tidak memiliki shalom atau damai sejahtera di dalamnya. Seluruh paragraf yang barusan saya bacakan dikutip dari Bamidbar Rabbah 11 ayat 7. Perselisihan antara suami dan istri mengakibatkan Shekinah meninggalkan Israel. Saat ada perdamaian di antara keduanya, maka Shekinah akan ada di tengah-tengah mereka. Tertulis dalam Han-Hagat Sadikim Seder Aleph Beit. Maka dari itu sangat masuk akal jika dikatakan bahwa shalom atau damai sejahtera itu berbanding lurus dengan nama Hashem. Namun demikian tidak boleh menyapa orang dengan sapaan shalom saat di rumah permandian atau mikvah. Ini tertulis dalam Mishnah Berurah 85 ayat 12. Sekarang kita mengerti kenapa menciptakan keharmonisan antara suami dan istri itu memungkinkan untuk nama Hashem itu dikesampingkan. Maharal Netivot Olam Netiv Hashalom 1 mengatakan bahwa dalam situasi nama Hashem harus dikesampingkan seperti ini, sebenarnya nama Hashem yang lain dalam waktu bersamaan juga muncul. Judul yang keempat, mempersatukan dunia yang di atas dan dunia yang di bawah. Or HaChaim menemukan bahwa pentingnya mengedepankan shalom itu diturunkan dari rahasia penciptaan saat Hashem memisahkan air di atas dari air di bawah. Saat air di atas itu menjadi surga tempat kediaman yang maha tinggi, air di bawah merasa tidak dipedulikan dan menangis. Hashem kemudian menghapus air mata mereka dan menenangkan air di bawah dengan penuh keyakinan bahwa tujuan dari diciptakannya dunia ini adalah untuk membuat tempat Hashem bertahta di dunia bawah sini. Sumbernya ada dalam Or HaChaim Bamidbar 5 ayat 15. Kisah dari wanita yang diperkirakan melakukan perzinahan di awal tadi, ini melenceng dari tujuan membuat tempat Hashem bertahta di dunia bawah. Perilaku ini justru bikin air di bawah menangis lebih parah lagi. Hal ini menjelaskan kenapa sota dihukum melalui air, dan kenapa harus air yang dari Mishkan. Karena tujuannya Mishkan itu untuk mempersatukan dunia atas dan dunia bawah. Sebagai info tambahan, persembahan gandum barley yang di bawah itu mengingat persembahan yang di bawah Kain, yang pertama kali mengenalkan rasa cemburu dan perpecahan ke dalam dunia ini. Ketika kita mendedikasikan hidup kita untuk shalom atau perdamaian atau keharmonisan, maka hadirat Hashem akan terisi di dunia ini dengan seimbang. Dengan demikian tidak ada lagi pemisahan antara atas dan bawah. Sekian, Shabbat Shalom.